Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Rizky Kurnia RK dalam acara Subrek ngoprek, ngobrol nyantai tapi tongpoho Subrek. Hari ini, edisi ini kami kedatangan seorang pejabat dari Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Kasih Kesiswaan dan Manajemen SMP, yaitu Kang Pi. Assalamualaikum Kang Pi. Aduh, terselami teh mamenak. Biasanya mamenak itu di lapang. Oke, atur nuhun. Alhamdulillah Kang Pi tiasa patepangli, tiasa bisa bertemu kembali dengan kami. Di sini ya lalu lawas tilawas nih. Mohon maaf ya Kang Pi. Dadakan. Ada beberapa yang ingin ditanyakan nih berhubungan dengan sekolah ramah anak. Kebetulan kan Kang Pi nih membidangi ya sekolah ramah anak nih. Nah, apakah setahun pendidikan sudah kira-kira sudah menerapkan disiplin di setiap sekolah tentang ramah anak ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iskandar ya, rekan-rekan apa namanya? Ngoprek ya, ngoprek ya. Oke. Apa kabar? Saya juga sama YouTuber Kang Pi Channel juga. Bisa disubrek juga. Kaitan dengan kedinasan saya ya, kaitan dengan kesiswaan dan manajemen. Di mana salah satunya adalah bagaimana membentuk tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang menjamin hak-hak anak di satuan pendidikan, ya. Non diskriminasi, partisipasi anak terjamin di sekolah, warga sekolahnya harus ramah juga anak, sarananya ramah anak, suara anak didengarkan, gitu. Pokoknya anak nyaman di sekolah. Itu adalah rumah besar sekolah anak. Ke atasnya itu adalah kabupaten kota layak anak. Jadi anak itu harus dilindungi ya dari berbagai macam tindakan-tindakan yang bisa membahayakan anak. Hak-hak anak itu yang pertama adalah bagaimana kaitan dengan konvensi hak anak. Hak anak itu kan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, hak untuk mendapatkan jati diri, ya, hak untuk mendapatkan kesehatan. Layanan kesehatan itu macam-macam lah. Untuk sektor pendidikan kita dinamakan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu menciptakan sekolah yang barisan, bersih, aman, ramah, indah, bersih, aman dan nyaman. Itu barisan ya. Iya, itu semua. Yang penting harus ada komitmen dulu. Ya. Komitmen semua warga sekolah yang diketuai oleh bapak kepala sekolahnya, atau ibu kepala sekolahnya, mau nggak membentuk sekolah ramah anak. Berarti ada komunikasi dua arah. Betul. Antara siswa dengan tenaga pendidik dan tenaga sekolah. Ya, dengan sekolah. Nah, dengan ramah anak ini apakah kita pihak sekolah harus memberdayakan komite sekolah atau enggak? Harus kan komite sekolah itu termasuk dengan dalam warga sekolah ya. Nah, sekolah ramah anak itu bukan artian membentuk sekolah baru. Sekolah yang ada dimodifikasi, yang di-upgrade dengan kemampuan sesuai kemampuan sekolahnya. Tidak harus ada gitu. Yang penting kearifan lokalnya muncul. Kemauan dari pihak sekolah melalui kepala sekolah untuk membangun sekolah anak itu macam-macam. Sekolah anak itu adalah rumah besarnya. Di dalamnya itu bisa sekolah adiwiyata, berwawasan lingkungan. Ini sekolah lingkungan hidup ya. Sekolah SMP 3 ini sekolah lingkungan hidup. Terus ada sekolah bersinar narkoba. Terus ada sekolah kejujuran, macam-macam. Silakan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Yang penting anak nyaman di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan dia nyaman dari diskriminasi baik verbal maupun non verbal. Bullying tidak boleh, gurunya misalnya melakukan kekerasan tidak boleh. Kalau tegas harus, karena itu pendidikan karakter. Anak harus tegas. Sekarang kan pendidikan karakter digembar-gemborkan ya. Jujur, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, berkontrol itu harus, anak itu harus yang dimuat dalam berbagai macam
polesan, ada olah pikir, olah rasa, olah raga, olah hati ya. Iya. Itu bakat di situ Iya, nilainya. iya. Itu sebenarnya untuk menciptakan pelajar profil Pancasila. Iya. Jadi sekarang itu harus menekankan bahwa siswa itu harus nyaman dan aman. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Karena itu kan sekolah, kalau misalnya gini, kita lihat di sekolah, WC-nya bersih nggak? Iya. WC-nya bersih nggak? Betul. WC-nya bersih nggak? WC-nya bau nggak? Nah, WC-nya berlumut nggak? Bukan bagus, tapi bersih. bersih. Kalau bagus kan relatif ya. Relatif betul. Banyak lah. Terus terpilah antara WC perempuan dan WC laki-laki. Penanganan sampah harus terpilah juga. Sampah organik, anorganik dan macam-macam juga ada sekarang ya. Tidak harus pakai yang bagus-bagus. Kreativitas anak kan dari tong-tong apa, bekas, cat, itu ada. Itu anak bisa dilibatkan. Yang penting bagaimana size of belonging-nya, rasa memiliki anak terhadap sekolah, terhadap fasilitas sekolah, sarana prasarana terjaga dan masuk ke dalam dianya ke anaknya. Kalau anaknya udah bersih, nyaman, kalau kakak udah masuk, mau hesek, Betul. dan terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang. Betul. Jadi gampang mengarahkan anak ya kalau sudah tertanam dalam dirinya ya. Yang pasti gurunya harus mengupgrade diri. Nah, ya, itu harus sesuai begitu lebih nyaman. Betul. Nah, sekarang menurut Kampi nih, Kampi kan sudah mensupervisi atau meninjau dari beberapa banyak sekolah di Bogor. Kita tadi ada 40 lebih lah sekolah. Kira-kira menurut pandangan Kampi, yang ada di sekolah itu sudah menerapkan yang tadi belum? Kalau dilihat dari Minimal menggunakan bahasa yang ramah ya. ramah lah, positif dan sebagainya. Ramah. Sekolah itu masih ramah anak. Ya. Kalau sekolah tidak ramah anak, nggak ada yang mau daftar ke sekolah. Betul, Oh, itu guru betul. galak aja, Ya, bangunan betul. galak gitu ya. Ya, Kalau bahasa betul. Sundanya. Itu ramah anak, tinggal dipoles aja. Ya. Sesuai dengan kemampuan sekolah. Ya. Nanti kan kalau misalnya terlalu dipaksakan oleh sekolah untuk membangun sekolah ramah anak yang ideal, berat, Pak. Ya, betul. Itu banyak. Yang Ya, yang penting kita kemampuan aja, kemampuan sekolah masing-masing sesuai dengan kearifan lokal yang ada di tempat masing-masing. Sok lakukan. Yakin saya mah. Ya. Anaknya bersih, anaknya sehat, gurunya bebas. Ya. Itu mengajar semuanya bersih. Bersih dulu lah sekarang. Itu penting bersih. Bersih dulu. Sok dan THC bersih mah gitu. Bersih rapi kan. Wah, itu benar. Nah, sekarang dari kacamata Kang Bini, kira-kira apa yang cocok apabila sekolah tersebut sudah menerapkan ramah anak atau apresiasi Ya. cocok nih? Kalau untuk pemerintah ya, kalau pemerintah nanti kan biasanya nanti akan di kayak misalnya sekolah adiwiyata. Ya. Ada beberapa sekolah yang menerapkan adiwiyata. Nah, nanti kan dipush oleh berbagai macam stakeholder, Ya. beda-beda lain. Ya. Ya, kayak adiwiyata nih, saya perlu pohon. Ya. Ya, nanti kan disediakan pohonnya. Saya perlu bangunan, ya sediakan bangunannya. Begitu. Nah, tapi harus komitmen dulu. Kalau sekolah ramah anak di munculnya satu sekolah ramah anak untuk mengembangkan secara full, secara ideal, berat sekolah. Itu perlunya intervensi dari berbagai macam stakeholder. Alumni juga bisa. Meraih alumni ya. Iya, alumni itu kan alumni kan saya yakin alumni dari SMP 3 ini sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Tahu ya, jadi apa? Ya. Tidak harus ada uang, linknya aja, link aja. Bisa aja sekolah. Itu nggak apa-apa kan? Mengikutkan partisipasi alumni. Komisi apa? Alumni sampai nyumbang nih buat bikin ini, buat bikin ini. Keren itu luar biasa. Kalau misalnya alumni banyak lah. Udah ada yang punya masjid, punya apa itu dari alumni. Ya. Kebanyakan sekolah sekarang kan dibantu oleh alumni. Iya. Pengembangan lah. Iya, pengembangan. Ya, Dan tidak menunggu dari bos terbatas. Terbatas. Ya, Terus pengadaannya terbatas sekali. Iya, begitu. Nah, ini nih yang ini Kampi, mohon maaf. Kampi kan supervisi nih, kemudian melihat
melihat ke kelas-kelas dan sebagainya. Kira-kira ada nggak saran kami bagaimana sih menerapkan dan juga masih menyenangkan? Yang pertama gurunya harus humble. Ya, Ramah ya. Ramah ya. Itu kalau gurunya ramah, insya Allah. ya. Jadi jangan guru pas datang bawa gitu dari rumah Dari punya rumah masalah udah ini, bawa sekolah, kayak insya Allah ya. guru siswa akan melihat itu iya. ya. Dan di setiap kelas itu harus bersih lah. Saya mah bersih orangnya gitu, bersih perlu bersih. Kalau bersih agamaku kan Iya, bersih ada bersih iman. Iya. Dia harus bersih. Dengan bersih insya Allah. Iya. Dan guru harus lebih bisa memetakan terhadap kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang pada siswa. Guru lebih tahu. Iya. Oh anak ini kebetulan, oh perilakunya menyimpang ini. Cepat ditangani sebelum anak itu jauh berprosok. Kesian anak. Iya. Karena anak itu selalu akan diposisikan sebagai korban. Bukan pelaku korban, Ya. korban keadaan, begitu ya, Ya. korban keadaan dia sosial masyarakatnya, masalah gaul, kesian. Kita sebisa mungkin sekolah kan dititipkan dari orang tua sini, dididik sesuai dengan guru yang hebat bisa Nah ini kan Kampi nih sebagai kasih kesiswaan nih. Persentase kenakalan siswa nih ya. di Kabupaten Sukabumi apakah naik atau menurun? Ya. Kalau untuk melihat keadaan selama pandemi ya, pandemi itu bukan tidak ada Itu perilaku menyimpang anak. Iya. Nah, yang tidak ada itu memang perilaku menyimpang di satuan pendidikan itu. Anak itu pakai seragam tidak. Di masa pandemi anak sudah menyimpang karena mereka lost kontrol. Ya. Kadang-kadang kan orang tua kerja, di rumah sendirinya main kemana. Kalau dengan game dengan online kan bisa di mana saja. Ya. Anak setelah anak dia berkomunikasi dengan masalah orang, bergaul dengan orang, intensitasnya menurun. Kalau anak mah kalau beda daerah beda. Ya daerah laut ya kalau karakter karakternya perilaku menyimpang ya. Anak itu nggak ada yang nakal, berperilaku menyimpang lah. Daerah pegunungan beda lagi. Insya Allah kalau kita orang tua, umi di rumah kebanyakan yang lost control dengan tanpa perhatian orang tua, kemudian orang tuanya yang mempunyai fasilitas lebih, anak terlalu dimanja dengan berbagai macam fasilitas yang ada tanpa mengontrol. Ya kontrol lah. Betul. Kalau guru kan terbatas. Betul. Satu mengawasi 40 atau 50 siswa kan, dia gitu kan. Anak sendiri kadang-kadang susah. Ya. Gitu. Itulah perlunya kerjasama antara orang tua. Iya. Iya. Karena perilaku menyimpang itu manusiawi. Manusiawi. Itu kan anak itu badan lah apa? Badan lah. Badannya badan arah gitu ya. Badan itu lah. Asal jangan nakal di masa tua bahaya. Bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir Kampi. Oke. Karena keterbatasan waktu Iya, kita nih Kampi. iya. Apa sih yang harus ada di program di sekolah dalam yang tadi ramah anak? Kira-kira program apa nih yang harus ada tiap sekolah? Ini juga mungkin para penonton juga pokoknya ada program ini yang harus kita mencapai ke program yang namanya sekolah ramah anak. Yang pasti program-programnya harus sesuai dengan keinginan siswa. Ya. Siswa diajak bicara. Mungkin sekolah punya program. Nah, disandingkan nanti. Partisipasi atau suara mereka harus dengar dulu. Jadi jangan sekolah membangun A tapi tidak berdaya guna karena siswanya nggak mau. Itu apa buat apa? Begitu. Itu saja. Yang penting ada komitmen dulu lah. Kedua, kalau program macam-macam sekolah bebas. Yang penting pembentukan karakter terjaga. Sesuai bakat dan minat. Iya. Kita harus langkah pertamanya MOU dengan siswa ya komitmen dengan warga sekolah dulu. Iya, dengan warga sekolah.
Oke, terima kasih nih Kang Pi. Oke, sama-sama. Aku mohon maaf nih, sebenarnya masih banyak nih di sini yang ingin kita, tapi saya lewat-lewat ya keterbatasan waktu. Saya juga berterima kasih nih dengan S3 ya. Ya. S3 ya. Iya, luar biasa punya podcast keren. Ini bisa dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Ya, kita bisa berpenghasilan. Ya, Teman-teman ya. Tidak harus dari bos saja. Ya. Dari bidang lain untuk sekolah Oh iya, Pak. bisa dan bisa. Ya, bisa Nah, itu mah lagi musim sekarang di mana-mana. Ya. Gampang lah. Saya juga punya channel YouTube. Nah, Kang Pi Channel. Nah, Kang Pi Channel. Kang Pi Channel. Jangan lupa. Subrek, ya. Like dan share. Begitu. Ini promosi nih. Gak apa-apa Kang Pi, gak Oke, siap, apa-apa. siap. Jadi kita saling Ya. saling mengisi. Ya, kolab lah, kolaborasi. Ya, terima kasih Kang Pi. Sama-sama. Aduh, atas waktunya. Mohon Sama-sama, maaf nih, sama-sama. pembicaraan kita terbatas. Iya. Sebenarnya saya ingin menggali kembali Ya, karena insyaallah. saya tertarik dengan sekolah ramah anak. Di lain waktu insya Allah Insya kita Allah. bisa Ya. berdiskusi. Ya, terima kasih Kang Pi. Mangga-mangga. Terima kasih. Oke, teman-teman, itulah obrolan singkat kami dengan Kang Pi dari Kasih Kesiswaan dan Manajemen SMP. Mohon maaf jika kami ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap subrek, tong pohok. Siap. Oke.